Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal tata cara mandi wajib, tapi khusus soal mandi haid. Jadi ini sebenarnya ada banyak pertanyaan soal mandi wajib, khususnya untuk yang setelah haid. Kalau niatnya sudah kita bahas di video sebelumnya, dan kalau tata cara mandi wajib itu sudah kita bahas juga di video paling populer di channel ini. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara mandi wajib atau mandi setelah berhubungan dan mandi setelah haid untuk perempuan. Bedanya seperti apa? Nah, ini penting sekali buat teman-teman, khususnya pada saat mengguyur kepala. Nah, seperti apa hukumnya dan bagaimana penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran Family bicara soal tata cara mandi wajib yang benar atau cara mandi wajib yang sah. Ini khusus untuk perempuan. Jadi pada saat ketika perempuan itu berhadas besar setelah berhubungan dengan berhadas setelah haid, atau yang kita sebut dengan mandi haid atau mandi wajib setelah haid, maka itu ada perbedaan pada saat mengguyur kepala. Jadi ini terkait dengan hadis dari Ummu Salamah yang penting untuk teman-teman ketahui. Bahkan ini juga bisa menjawab soal apakah mandi wajib bisa pakai sabun atau tidak, dan juga akan kita jelaskan karena ini sudah kita buat videonya terkait soal mandi wajib pakai sabun mengenai penjelasan dari Gus Baha. Nah, sebelum itu teman-teman simak dulu hadis dari Ummu Salamah berikut ini. Hadis dari Ummu Salamah, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang gulungan rambutnya besar. Apakah harus membuka gulungan rambutku ketika mandi junub?" Beliau bersabda, "Jangan kamu buka, cukuplah kamu menyela-nyela kepalamu dengan air 3 kali, kemudian guyurlah kepala dan badanmu dengan air, sehingga kamu telah suci." Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun untuk mandi haid itu dianjurkan menggunakan tambahan seperti sabun dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid atau mandi wanita haid. Beliau menjelaskan, "Kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu wudhu dengan sempurna, kemudian menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya agak keras hingga mencapai akar rambut kepalanya, kemudian menyiramkan air pada kepalanya, kemudian engkau mengambil kapas bermisik lalu bersuci dengannya." Jadi teman-teman Tren Quran Family, pada saat mandi junub karena setelah berhubungan, Ummu Salamah hanya diperintahkan oleh Nabi menyelah-nyelah kepalanya dengan air, kemudian mengguyurnya. Jadi tidak sampai menggosok agak keras seperti pada saat mandi haid. Nah, dengan demikian ini menjadi dasar buat teman-teman, kalau mandi junub itu cukup dengan menyela-nyela kepala dengan air, kemudian menyiram langsung. Jadi pada saat kita menyiram, otomatis airnya tidak akan langsung masuk ke kulit kepala, karena pada saat kita siram dan gulungannya tidak terbuka. Jadi dalam hadis tadi disebutkan bahwa gulungannya tidak sampai terbuka, maka dengan demikian buat teman-teman yang sedang memiliki atau buat teman-teman yang punya rambut panjang dan gulungan rambut panjang itu tidak perlu dibuka pada saat mandi wajib karena berhubungan. Nah, berbeda halnya pada saat kita mandi setelah haid atau mandi haid buat perempuan. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi itu diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah itu menggunakan daun bidara. Nah, di sini teman-teman, daun bidara ini kalau kita kiaskan untuk zaman sekarang itu bisa menggunakan sampo ataupun sabun pada saat mandi. Nah, dengan demikian pada saat kita mandi haid
atau mandi wajib setelah haid untuk perempuan. Jadi dalam hadis tadi itu diperintahkan oleh Nabi menggosok-gosoknya agak keras hingga sampai ke akar rambut. Jadi bedanya tadi itu hanya menyelah-nyelah rambut, kalau ini menggosok-gosok agak keras sampai ke selai rambut. Jadi pastikan buat teman-teman pada saat mandi haid itu gulungan rambutnya dilepas, karena berbeda dengan redaksi hadis pertama itu jangan membuka gulungan rambut atau tidak usah membuka gulungan rambut kecuali teman-teman mau. Jadi biar tidak repot pada saat setelah mandi junub itu tidak usah membuka, pada saat mandi haid itu harus dibuka, dan perintah Nabi itu menggosok sampai ke akar rambut agak keras. Nah inilah yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa pada saat kita mandi haid itu usahakan sebersih mungkin. Nah, soal boleh pakai sampo atau tidak, ini sudah kita jelaskan sebelumnya teman-teman. Kata Gus Baha, dan saya sendiri sepakat soal ini, bahwa ketika mandi wajib atau mandi junub, usahakan buat perempuan yang mandi haid, kalau misalnya mau menggunakan sampo misalnya, usahakan setelah selesai mandi haid. Kenapa? Karena ada istilah adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini adalah air yang berubah wujudnya, warnanya, baunya. Dan pada saat kita mandi wajib itu harus menggunakan air yang suci. Jadi pada saat kita mandi haid usahakan disiram dulu sampai sempurna sesuai dengan redaksi tadi, digosok-gosok agak keras sampai semua ke akar kepala itu basah menyeluruh. Baru setelah itu, setelah selesai mandi haid, baru kemudian teman-teman menggunakan sampo. Nah baru itu dikatakan sah, karena air yang pertama digunakan itu air masih suci, belum bercampur dengan sampo. Tapi kalau sudah bercampur dengan sampo tidak masalah selama kita sudah menyelesaikan mandi haid tersebut awalnya. Jadi itu penjelasan ringkasnya teman-teman soal tata cara antara mandi wajib setelah berhubungan untuk perempuan dan mandi haid bagi perempuan setelah mengalami proses haid tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman soal penjelasan kita soal mandi haid yang benar, seperti apa mandi haid yang sah untuk perempuan. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.